pagi, saya Dr. Sekar dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan keterampilan klinis mengenai pemeriksaan fisik kepala dan leher serta kelenjar getah bening. Silahkan saksikan video berikut. Selamat pagi Pak. Pagi Dok. Saya Dr. Sekar yang bertugas di Poliklinik pada hari ini. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Adi. Bapak Adi. Tanggal lahirnya berapa Bapak? Tanggal 2 April Tahun? 67. Oke, baik. Sesuai ya Pak dengan rekam medis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik di kepala dan leher Bapak. Kemudian nanti saya juga akan memeriksa kelenjar getah bening Bapak. Nanti saya akan meraba di sekitar kepala dan leher. Mungkin terasa agak tidak nyaman, namun itu demi untuk menegakkan diagnosis penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, pasti. Baik, silahkan ke meja pemeriksaan ya Pak ya. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Pertama, kita lakukan pemeriksaan pada rambut pasien. Kita cek kuantitasnya cukup, distribusi merata, kemudian warnanya hitam dan tidak ada kerontokan. Rambut tidak mudah terlepas. Selanjutnya kita periksa kepala pasien, apakah ada deformitas, apakah ada benjolan, apakah terdapat nyeri. Nyeri tidak Pak? Enggak. Tidak ada nyeri. Kemudian kita periksa bentuk kepala, normosefal, kemudian kita cek suturannya pada pasien ini sudah menutup. Fontanella tidak diperiksa pada pasien dewasa. Selanjutnya, untuk pemeriksaan lingkar kepala pada pasien ini tidak ada makrosefali dan hidrosefali. Lalu kita lakukan pemeriksaan McQueen pada sutura. Jika terdapat hidrosefalus akan terdengar bunyi crack. Pada pasien ini normal, tidak terdengar bunyi crack. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada sinus frontal, sinus maxillaris, dan selanjutnya kita lakukan auskultasi apakah terdengar fluid. Pejamkan matanya Pak. Tidak terdengar fluid. Selanjutnya kita memeriksa wajah pasien. Kita cek apakah wajahnya simetris, apakah terdapat gerakan involunter, apakah ada edema, apakah ada massa. Kemudian kita lihat bentuk wajah pasien. Pasien ini bentuk wajahnya oval. Kemudian kita cek apakah ada paralisis. Coba senyum Pak. Simetris, tidak ada paralisis facialis maupun trigeminal paralisis. Kemudian tidak tampak pembengkakan di kelenjar parotis, submaxilla maupun sublingual. Dan tidak ada gambaran hipertelorisme, jarak antara kedua mata normal. Kemudian selanjutnya Chopstick style. Berikutnya kita memeriksa mata pasien. Kita nilai posisi kedua bola mata, tampak simetris. Kemudian kita lihat kelopak mata. Tidak ada visura palpebra, tidak ada edem di kelopak mata. Warna kelopak mata sama dengan kulit sekitarnya. Kemudian kondisi arah bulu mata normal. Selanjutnya kita minta pasien untuk menutup mata. Pak, tolong ditutup matanya. Pasien dapat menutup mata dengan adekuat. Lalu kita periksa kornea mata pasien. Tampak kornea kedua mata bening. Lalu kita periksa juga pupil. Tampak pupil isokor 3 mm dan 3 mm. Untuk
Untuk melakukan pemeriksaan konjungtiva dan sklera, kita minta pasien untuk melihat ke atas. Pak, tolong melirik ke atas. Lalu kedua tangan kita menarik konjungtiva ke bawah. Kita lihat konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, kemudian tidak terdapat pembengkakan. Berikutnya kita periksa telinga pasien, kita inspeksi auricula, apakah ada deformitas, apakah ada benjolan, apakah ada lesi kulit. Kita inspeksi daun telinga dan jaringan sekitarnya dari deformitas, benjolan, ataupun lesi kulit. Untuk melihat liang telinga dan gendang telinga, kita menggunakan otoskop. Pada telinga kita lihat apakah ada anomali posisi, kemudian apakah ada discharge atau cairan yang keluar dari liang telinga, apakah ada pembengkakan, dan bagaimana kondisi liang telinga. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan pada telinga sebelahnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada hidung pasien. Apakah ada asimetri? Apakah ada deformitas? Bagaimana bentuknya? Pada pasien ini bentuknya normal. Kemudian kita lihat pada mukosanya apakah ada sekret. Bagaimana pernafasannya? Jalan nafasnya apakah clear? Kemudian kita lihat septum, apakah ada deviasi, apakah ada tumor atau polip. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mulut dan faring pasien, bibir, gusi, gigi geligi, palatum durum, dan lidah. Kita minta pasien membuka mulut. Silakan dibuka mulutnya, Pak. Lidahnya dijulurkan. Ya. Warna bibir tampak normal, kemudian lembab. Tidak ada massa, tidak ada ulkus atau ulcer, dan tidak tampak pecah-pecah. Oke, silakan dibuka mulutnya, Pak. Tampak gigi ya. Warna gusi normal, kemudian tepi gusi reguler, gigi geliginya tidak ada yang tanggal, tidak ada perubahan warna, dan posisinya normal. Kembali buka mulut, Pak. Kita lihat langit-langit mulut pasien, warnanya normal. Kemudian kita lihat lidah pasien, warna lidah normal. Kita lihat bagian dorsum lidah dalam batas normal. Selanjutnya kita lihat permukaan bawah lidah. Tolong diangkat, Pak, lidahnya. Warna bawah lidah juga normal. Selanjutnya kita periksa faring dan tonsil pasien. Pasien kita minta untuk membuka mulut, menjulurkan lidah, dan berkata "ah". Selanjutnya kita periksa leher pasien. Kita nilai apakah simetris, apakah tanpa ada massa, apakah terdapat scars atau bekas luka, kemudian apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, dan apakah ada deviasi trakea. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan leher. Pasien kita minta untuk duduk. Selanjutnya kita minta untuk menurunkan dagu. Ya, dagunya diturunkan, Pak. Gini. Ya, biar rileks lehernya, santai. Kemudian kedua tangannya rileks ya, Pak, diletakkan di pangkuan. Untuk pemeriksaan leher ini, kita berdiri di belakang pasien, kemudian kita gunakan kedua tangan untuk mempalpasi leher. Kita gunakan bantalan dari jari kedua, 3, dan 4 untuk menekan dan menggerakkan limfonodi. Kita mulai pemeriksaan dari kelenjar getah bening submental, kemudian lanjut ke submandibular, ke preaurikular, postaurikular, kemudian ke superficial cervical, deep cervical, posterior cervical, dan supraclavikular.
Selain memeriksa kelenjar getah bening di leher, sebaiknya kita juga memeriksa kelenjar getah bening di aksila dan di inguinal. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan tiroid. Posisi masih di belakang pasien, kemudian 3 jari kita letakkan di bawah dagu. Lokalisasikan bagian atas dari kartilago tiroid pada Adam's apple dengan tangan. Kemudian gerakkan jari ke bawah, ke inferior sampai meraba kartilago krikoid. 2 cincin dari trakea terletak di bawah kartilago krikoid dan tiroid isthmus berada di bawah daerah ini. Palpasi isthmus tiroid menggunakan bantalan dari jari. Dan kita palpasi tiap lobus dari tiroid dengan menggerakkan jari ke arah lateral dari isthmus. Minta pasien untuk menelan air ludah, silahkan menelan Pak. Pemeriksa bisa merasakan peningkatan simetris dari tiroid. Pada pemeriksaan tiroid ini kita nilai karakteristik tiroid dari ukurannya, apakah kelenjar tiroid membesar, kemudian apakah simetris, nilai jika tiroid asimetris antara tiroid kanan dan kiri, kemudian bagaimana konsistensinya, apakah kenyal atau keras atau padat, kemudian kita raba massa, apakah ada massa teraba di dalam kelenjar tiroid, misalnya pada tiroid yang nodular atau pada keganasan tiroid. Kemudian kita juga meraba apakah terdapat trill. Setelah pemeriksaan selesai, kembali kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Pak Adi, pemeriksaan fisik sudah selesai dilakukan. Tadi Bapak ada keluhan nyeri menelan, namun dari pemeriksaan yang telah dilakukan ternyata saya tidak menemukan kelainan Pak. Semuanya normal pada tubuh Pak Adi. Nanti mungkin kemudian akan diperlukan pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut untuk mengetahui kelainan yang Bapak alami. Baik, cukup sekian Pak, sudah selesai pemeriksaan hari ini, terima kasih. Demikian demonstrasi pada hari ini tentang pemeriksaan fisik kepala, leher, dan kelenjar getah bening. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bela negara.